play that card can be a very, very subtle, very, Right. not ugly, not nasty. During election, every side always label the other side in every elections. That was in 2017. I have completed my term now, 5 years. Bahwa masyarakat Muslim, khususnya Betawi, wajib berjihad untuk menggantikan gubernur yang sekarang. Haram hukumnya bangsa Indonesia yang tinggal di Jakarta, KTP Jakarta yang beragama Islam, untuk memilih gubernur non-Muslim, gubernur kafir. Muslim yang tinggal di Jakarta wajib berjihad, berjuang untuk menjadikan Jakarta kota Islam. Maka kita harus ganti gubernur menjadi gubernur yang Muslim dan soleh. Siap berjuang, siap berjihad. And I didn't challenge those labeling at that time because I don't want to challenge statement with statements. So what I did is I work 5 years in Jakarta and truly provide equal opportunity, equal treatments to all religious groups and any religious group. And in fact, we created the feeling of stability, the feeling of peace in Jakarta. And now it's all completed. So I'm inviting everyone to judge me not based on assumption, but on your based on record. record. So in this, you've got the backing of 3 considerable parties. One, again, is a conservative Islamist group, Islamist party. Do you undertake not to go down that path again? Will you try and keep religion out of your presidential bid? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ngeri nggak? Haram. Nah itu contoh politik identitas yang nggak boleh, itu kayak gitu tuh. Haram, haram. Padahal demi kepentingan politik. Masjid-masjid ada kemudian spanduknya. Masjid ini tidak menerima, tidak menyolatkan pendukung penista agama Ahok. Astagfirullahaladzim. Begitu enteng menyebut orang lain munafik, begitu enteng menyebut orang lain, padahal sama-sama alul kiblat tuh, sama-sama alul kiblat, begitu enteng, kafir segala macem. Berlaku dulu tuh. Saya melihat manusia-manusia beragama itu beringas banget pada saat itu. Dan ini ditanyakan oleh presenter di Australia itu ya. Dan katanya, apakah itu kemudian akan dilakukan lagi di nanti Pilpres 2024? Kita cek nih wawancaranya ya. Kelehayan bibir Anies Rashid Baswedan di dalam menjawab about the divisiveness of politics in recent years. We see it still going on in America, awful divisiveness. We had a period here in Australia which seems to be easing a little bit. You have been very heavily criticised for a very divisive campaign when you ran for governorship and won because you teamed up. You played the religion card, and it's kind of haunted you ever since. Do you regret it? Let me put it this way. Whenever you have an election and then you have competing candidates, give you one example. If the candidates were different in terms of gender, one male and one female, then gender issue will dominate the conversation. It can be the divisive factors. But you could have played the bigger man. Let me continue that. And then if the candidates come from different ethnic groups, then ethnic issue can divide. And even sometimes when you have a referendum where there is no person, there is no faith involved, it can be divisive. Look at the Brexit, for example. It was divisive there. There is no person, there is no religion, there is no faith in there. Ceritanya Anies Rashid Baswedan itu diundang untuk wawancara di Australia oleh presenter Australia ya. Dan rekam jejak yang paling diingat oleh orang lain terhadap Anies Rashid Baswedan itu ada. Jadi ceritanya Anies Baswedan itu diundang untuk wawancara di Australia oleh presenter Australia. Ya, dan direkam jejak yang paling diingat orang lain terhadap Anies Baswedan itu adalah momen Pilkada DKI 2017. Itu rekam jejak yang diingat oleh orang lain. Ya, Pak Anies itu sampai mancanegara. Ternyata orang lain pada paham siapa Anda, bagaimana cara main politiknya.
itu rekam jejak kembali lagi. Rekam jejak yang diingat oleh publik, oleh mancanegara, bukan hanya oleh orang Indonesia. Luar negeri juga menyoroti. Momen Pilkada DKI 2017 itu rekam jejak yang diingat oleh orang lain ya, Pak Anies ya. Oh, itu sampai mancanegara ternyata orang lain pada paham siapa Anies Baswedan, bagaimana cara main politiknya. Itu rekam jejak, sekali lagi rekam jejak yang diingat oleh publik, oleh mancanegara bahkan, bukan hanya oleh orang Indonesia. Oh, luar negeri juga menyoroti. Oh, pada saat itu Anies memainkan politik identitas dan begitu kejam dan keji. Nah, pokoknya sekali lagi orang beragama seolah-olah hilang agamanya. Orang bertuhan itu seolah tidak punya Tuhan. Semua kemudian tergiring oleh nafsunya, oleh syahwatnya dan dilegitimasi seolah-olah ini adalah gerakan atas nama agama. Nih, salah satu yang ceramahnya viral dulu tuh. So that's the same thing. When there is a Muslim candidate and a Christian candidate, then religious issue come into equations. So what How happened? you play that card can be a very, very subtle, very, Right. not ugly, not nasty. During election, every side always label the other side in every elections. That was in 2017. I have completed my term now, 5 years, and I didn't challenge those labeling at that time because I don't want to challenge statement with statements. So what I did is I work 5 years in Jakarta and truly provide equal opportunity, equal treatments to all religious groups and any religious group. And in fact, we created the feeling of stability, the feeling of peace in Jakarta. And now it's all completed. So I'm inviting everyone to judge me not based on assumption, but on your based on record. So in this, you've got the backing of 3 considerable parties. One, again, is a conservative Islamist group, Islamist party. Do you undertake not to go down that path again? Will you try and keep religion out of your presidential bid? And it has been proven. Keren ya, itu Anies selalu punya jawaban untuk ngeles keburukan, kebusukan. Oh, semua juga main isu. Bahkan di negara yang tidak punya agama itu pasti ada isunya. Iya. Isu itu pasti hadir ya di momen-momen politik. Namun kemudian isu mana yang hendak dipilih oleh orang yang memproduksi isu, itulah yang menentukan orang tersebut. Bila seperti Anda dan kelompok-kelompok Anda memproduksi isu agama, memproduksi isu SARA, memproduksi isu identitas, nah itu yang menentukan Anda siapa. Ya, sekali lagi, memang iya selalu ada isu di momen politik. Tetapi isu yang diproduksi itu yang menentukan seseorang itu, yang menentukan kandidat itu. Memang sah dan biasa ada isu. Tinggal apa isu yang diproduksi. Itu persoalannya. Sampai sekarang loh pecahnya. Tahu gak Anda? Ada terjadi kemudian kampret, kadrun segala macem. Sampai sekarang. Dari mana mulanya? Dari dulu Pilkada DKI kok. Dosanya jariah sampai sekarang. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pecah belah kemudian ini? Siapa yang bertanggung jawab? Begitu. Maka, dan ini bakal terulang lagi. Para pendukung Anies sekarang itu sudah selalu berbicara, ngomong bahkan politik identitas itu adalah wajib. Ya, politik identitas yang seperti dulu pas Pilkada DKI Jakarta. Orang yang bukan kelompoknya, yang lawan politiknya, pokoknya diserang habis-habisan pakai isu agama, munafik segala macam. Dan satu kali lagi ini berlaku sampai sekarang. Mereka terus memproduksi isu itu. Bayangkan kepada ulama-ulama yang kebetulan tidak terlalu jauh dengan penguasa, lalu mereka katakan apa? Ulama su.
Ya, tegakah Anda memproduksi isu agama untuk melawan, menyerang lawan politik Anda? Kan jelas Anda tega sekali. Padahal sama-sama semuanya juga punya hak untuk mencalonkan sebagai gubernur, sebagai apapun itu. Lalu kemudian Anda dan kawan-kawan Anda dan kelompok-kelompok Anda memproduksi isu kayak gitu, kan geblek pada akhirnya, kan kurang ajar. Kan orang kemudian hilang kesadaran, yang ada emosi semua. Nah, ketika orang emosi semua, sehat kan demokrasi kita? Kan enggak. Orang memilih itu atas dasar emosi kok. Orang itu memilih atas dasar nafsu kok. Orang itu memilih atas dasar tidak akal sehat, itu namanya. Akal sehatnya hilang semua, yang ada nafsu tuh. Karena Anda dan kelompok Anda rela memproduksi isu yang kemudian menghabisi lawan politik Anda. Ya, itu bos. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.